Pernah mendengar istilah tofu building? Konstruksi made in China ini menjadi fokus diskusi kita kali ini karena istilah tofu building adalah hasil karya mereka. Dalam 2 minggu yang lalu kita ingatkan tentang hujan dan banjir yang hingga saat ini terjadi di dalam negeri Tiongkok yang sudah lebih 30 hari dan belum pernah terjadi dalam ribuan tahun sejarah Cina. Informasi seperti ini, sebagian orang meragukan di awalnya tentang apakah hujan ini by design dari HARPS di Alaska, serangan awan yang memang terbaca membawa awan ke arah Cina daratan. Di tengahnya hujan ini ditarget. Mudah-mudahan hal yang anomali ini, yang tidak biasa ini, yang mana informasinya sebelum kejadian sudah dibisikkan ke publik, lalu kejadian, jangan dianggap kebetulan atau khayalan. Kalau zaman dulu pasti si Sontoloyo ini sudah dikatakan dukun weton, bener nggak? Mudah-mudahan sekarang mulai berpikir kayaknya masuk akal juga informasi si Bosman. Namun ada juga yang masih menyangkal karena memang nggak suka apapun informasi dari si Sontoloyo ini. Ya sudah, nggak apa-apa kalau nggak percaya. Akhirnya satu dam jebol juga di Tiongkok. Wuhan banjir pol. Walau bukan bendungan Three Gorges, namun membuktikan tofu building itu terjadi. Tofu building yaitu kata-kata sindiran bahwa mutu bangunan Cina seperti tahu yang rapuh. Sebentar, saya berharap yang di Indonesia bangunan infrastruktur yang dibangun yang terkadang studi lapangannya dipaksain agar cepat sehingga di jalan tol misalnya baru jadi aja sudah kebanjiran karena menyalahi banyak hukum alam. Ya, karena mungkin berbasis tofu building tersebut. Astagfirullah, maaf saat ini saya berprasangka buruk lagi. Maaf ya, maaf nyinyir dan sinikal kalimatnya. Ya sekali lagi demi mendapatkan perhatian si Sontoloyo mah nggak tahu malu. Salah ya bilang salah, geblek ya bilang geblek. Kembali ke tofu building. Hal ini jangan dipakai. Walaupun sudah kadung dipakai. Sekali lagi ngingetin, yang benar dari Tiongkok boleh ditiru. Jangan mengikuti maunya Tiongkok. Pasti mulai setuju ya sekarang. Jadi harus ke Amerika. Ya itu lagi, nggak mungkin kita nggak akan sama ontohot Amerika. Borokokok gelomaniak itu jangan digabungin. Pokoknya jangan ke Cina, jangan ke Amerika. Lalu dengan siapa kita membangun bangsa Indonesia? Ya dengan bangsanya sendiri, rakyatnya sendiri, teknologi sendiri, uang rupiah dan i-rupiah sendiri. Dan stop bilang Indonesia tidak mampu dan stop bilang Indonesia nggak punya teknologi. Yang mengatakan itu loser, dah gitu aja. Lo sebel-sebel sama gua. Segitu bencinya kalian ya sama bangsa sendiri, atau segitu nggak percaya dirinya kalian dengan bangsa sendiri, wahai pejabat. Segitu nggak percaya dirinya dengan bangsa sendiri ya, wahai pejabat. Mana NKRI-mu, Bung? Gemes gua, anjrit. Kapan sih berdaulatnya? Partai sudah dukung penuh, rakyat sudah dukung, ada COVID, ada deglobalisasi, ada trade war. Ini peluangnya sekarang untuk menengok ke bangsa dan rakyat untuk dipercaya, dipakai bersama-sama melawan asing dan asing. Utang lagi, investasi asing lagi. Stop kagum dengan bangsa lain. Cina sudah terukur kekuatannya, apalagi setelah dilanda terus-menerus bencana. COVID-19, hujan yang terus menurun, gempa bumi, ditambah lagi masyarakatnya sudah mulai luntur loyalitas dan trust terhadap Partai Komunis Cina. Masyarakat Cina melihat kejadian Hong Kong membubarkan harapan mereka untuk mencapai masyarakat yang demokrasi dan terbuka. Kembali ke tofu building, yang mana betonnya bisa terkelupas hanya dengan tangan saja. Memang tidak semua bangunan buatan Cina itu tofu building, tetapi hasil kajian sebuah perusahaan Jepang, Kajima, mengungkapkan kalau proyek tersebut ada unsur pejabat pusat dan sebagian sudah ketahuan ketangkep korupsi dan menunggu hukuman. Banyak yang dibangun adalah tofu building. Sungguh banyak proyek di dalam Tiongkok terbukti, namun yang parah adalah yang di luar Tiongkok. Mutunya hampir lebih 90% tofu. Kita semua tahu proyek-proyek tersering adalah mekanisme Partai Komunis Cina untuk korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah, dan yang lebih pasti yang di luar negeri peluang korupsinya besar. Dan kembali lagi kita ingatkan, terbanyak tofu building. Karena itu sebaiknya yang membangun mega proyek adalah swasta. Di Indonesia nih ya, di mana pemerintah hanya memanjaki saja, jangan aktif membangun. Pasti bisa menjadi sarana bermewah-mewah pimpinan proyek, laksananya politikus. Sulit jujur untuk tidak ngentit uang proyek, apalagi terstruktur masif dan bersama-sama. Terlihat seperti wayai mono, terlihat seperti nggak ada peluangnya, padahal luar biasa uang untuk korupsi di proyek-proyek seperti itu. Jangan pernah bilang swasta nggak punya uang. Uang ya dari bank, pinjemi, modali. Masa asing dibayari, rakyat sendiri nggak dibiayai, malah dikecil-kecilkan dengan mengatakan swasta nggak mau. Jangan begitu dong bos. Ayo berani terbitkan i-rupiah. Ditunggu loh bos membela rakyatnya.